Selamat pagi para siswa kelas 12 MIPA. Kita ketemu lagi pada pembelajaran jauh. Semoga pada pertemuan kali ini kalian bersama keluarga dalam keadaan sehat. Baik, untuk kali ini kita langsung masuk ke materi tentang listrik statis atau listrik diam. Kaitan dengan apa yang kita capai, kompetensi dasarnya sudah kalian baca pada saat kita pertemuan pertama. Sudah sampaikan, saya tidak perlu ulang lagi. Yang jelas materi ini sedikit mengulang materi di SMP-nya, ada pengembangan sedikit kaitan dengan bagaimana dengan vektor dan sebagainya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu tentang listrik statis. Listrik statis atau listrik diam. Nah, untuk bagian pertama itu adalah tentang hukum kolom. Hukum kolom. Nah, masih ingat kan tentang hukum kolom? Baik. Sebelum kita masuk ke materi hukum kolom, kita ingat lagi bahwa muatan listrik itu ada berapa macam? Ya, ada dua. Yang pertama adalah muatan positif, yang kedua muatan negatif. Nah, penggambarannya untuk garis gayanya atau garis gaya yang ditimbulkan oleh muatannya adalah kalau magnetisnya adalah keluar. Kalau negatif masuk. Karena halnya ini kelebihan berarti melepaskan, kekurangan dia menerima. Gitu. Nah, bila ada dua muatan berdekatan, ada dua muatan listrik berdekatan, seperti ini misalnya, ini ada muatan positif I1, ini kita anggap saja muatan negatif I2. Muatan bisa sejenis, bisa beda jenis. Keduanya berjarak R. Nah, dari sini, kalau kedua muatan ini berbeda jenis, maka kan memberi gaya apa? Saling tarik menarik. Maka I1 ditarik oleh I2 ditarik oleh I1. Ini besarnya adalah F, saling beri gaya. Besarnya adalah sama. Karena sesuai dengan hukum 3 Newton, hukum aksi reaksi, bahwa dua benda berinteraksi yang saling bergaya besar sama arahnya berlawanan. Nah, besar gaya F ini sebanding dengan muatan 1 dan muatan 2 berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Sebanding sesuai dengan hukum 2 Newton bahwa gaya kolom datar menolak gaya tolak menolak sebanding dengan besar kedua muatan berbanding dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Ini sebanding. Agar menjadi suatu bentuk persamaan, maka harus ada konstanta yang disebut dengan konstanta pembanding, simbolnya K per R kuadrat seperti ini. Jadi gaya kolom timbul dengan besar kedua muatan tertulis dengan kuadrat jaraknya. Ini adalah konstanta. Ini yang dimaksud dengan rumus hukum kolom, di mana Q1 dan Q2 adalah besar muatan. Satuannya kolom, R jarak kedua muatan, satuannya meter. K itu tetapan kolom, besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. F adalah gaya kolom. Gaya listrik, gaya menarik, gaya tolak menolak.
Nah, perlu diingat, F adalah besaran vektor. Berarti apa? Kita harus ingat tentang apa? Arah. Ini yang perlu dipahami. Besaran vektor, sehingga kita harus ingat tentang arah. Maksudnya arah bagaimana? Nanti kalau ada gaya kolom ditimbulkan oleh beruang muatan, maka hitungannya bukan hitung aljabar, tapi hitung vektor. Masih ingat rumus resultan vektor di kelas 10? Ya, itu modal yang harus kita gunakan. Kita bisa ambil contoh begini. Ada 3 muatan sebagai berikut. Ini muatan A positif berjarak RAB dari muatan B yang negatif. Kemudian ada muatan C yang berjarak RBC dari muatan B. Nah, kita diminta tentukan gaya kolom pada muatan QB. Kita diminta menentukan gaya kolom pada muatan B atau QB. Nah, untuk mengerjakan soal ini agar kita paham, kita tidak perlu takut boros tinta dan kertas. Kita gambar lagi, penyelesaiannya begini. Kita gambar lagi. IA, ini QB negatif, ini ada QC positif, ini di sini ada RAB, di sini ada RBC. Nah, pada kondisi ini B oleh A, ini A positif, B negatif, ditarik ditolak. Ya betul, ini akan ditarik oleh A ke sana. AB, kelihatannya. B oleh C ditarik ditolak. B negatif, C positif, maka ini juga akan ditarik ke sana. F, C, B. Gitu. Sehingga maka dari gambar ini diketahui FC ke kanan, FAB ke kiri. Berarti FDB sama dengan FCB min FAB. Itu. Dan kita tahu di mana FCB sama dengan K kali IC kali I kali IB per RCB kuadrat, dan FAB sama dengan K kali IA kali IB per RAB kuadrat. Nah, kalau sudah dihitung, Anda masuk ke sini. Kenapa? Ini selisih karena arah ke kanan, arahnya ke kiri. Paham ya? Itu. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Kita ambil contoh yang kedua. Contoh berikutnya. Pada segitiga sama sisi diletakkan 3 muatan sebagai berikut. Ini segitiga sama sisi. Ini titik A, titik B, titik C.
ini IA-nya adalah positif, IB-nya adalah negatif, kemudian di sini IC-nya adalah negatif. Jadi ini negatif, di sini negatif, di sini positif. Nah, tentukan gaya kolom dialami muatan B. Nah, ini ada soal seperti itu. Nah, untuk permasalahan di sini kita ambil penyelesaiannya seperti ini. Kita gambar lagi. Ini A, ini B, ini C. Di sini tadi min, di sini min, di sini plus, ya. Min plus, maaf, min, di sini min, di sini plus. Nah, bagaimana di B itu gayanya? B min A plus, berarti ini akan ditarik. F AB. C negatif, B negatif, berarti akan ditolak sana. Ini F CB. Sehingga nanti gaya IB itu adalah resultan dari ini. Berarti gaya ini adalah FB-nya. Nah, dengan cara begini kita tahu bahwa ini mengambil sudut berapa? Kalau ini sama sisi berarti 60-60, maka ini pasti sudutnya kita ambil saja ini theta gitu ya. Ini sudut theta. Atau tepatnya kalau dinilai adalah sudutnya adalah berapa? 120 derajat. Baik. Berarti di sini nanti FB-nya ini hasil dari dua vektor mengambil sudut theta, maka menjadi akar F AB kuadrat plus FCB kuadrat plus 2 FAB FCB kali cos theta. Thetanya kejumlahkan 120 derajat ini. Dan kita tahu FAB itu sudah sama K IA IB per RAB kuadrat, FCB sama dengan K IC IB per RCB kuadrat. Nanti angkanya masuk ke sana, itu bisa dihitung. Begitu kaitan dengan listrik statis kali ini. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada, tugas yang ada, kemudian kalian kirimkan responnya, kemudian itu yang nanti kita beri penilaian. Sekian untuk besoknya kita lanjutkan nanti apa? Kita tanya tentang kuat medan listrik. Nah, itu nanti masih ada kaitannya dengan listrik statis di sini kaitannya dengan hukum Coulomb. Demikian, semoga bisa dipahami. Semangat belajar. Selamat pagi.